Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Senang rasanya Kak Pintar bisa bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Pada materi sebelumnya, Sobat Pintar sudah menyusun kerangka cerpen. Nah, hari ini kita akan belajar menulis teks cerpen. Sudah siap belajar? Mari kita mulai. Sobat Pintar tentunya masih ingat dengan kerangka cerpen yang berjudul Gugurnya Sehelai Daun. Untuk mengembangkan kerangka cerpen tersebut menjadi sebuah cerpen utuh, Sobat Pintar harus memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen. Kerangka cerpen tersebut dikembangkan dengan menuliskan judul, bagian-bagian orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Sobat Pintar, siapapun bisa menulis cerpen yang dapat menarik dan menghibur pembaca. Cerita pendek harus mampu meyakinkan pembacanya bahwa ceritanya benar-benar terjadi. Ya, meskipun merupakan hasil dari imajinasi dan fantasi, tetapi harus juga logis dan masuk akal. Itulah sebabnya dibutuhkan suatu keterampilan khusus adanya konsistensi dari sikap dan gerak tokoh bahwa mereka benar-benar hidup sebagaimana manusia yang hidup. Kita mulai mengembangkan kerangka cerpennya. Judul cerpen, Gugurnya Sehelai Daun karya Anjar Yan Harimurti. Lalu kita lanjutkan dengan menulis orientasi. Kita kembangkan alur pengenalan cerita ini. Suasana sore menjelang maghrib di tanah lapang dekat makam, aku dan teman-teman bermain sepak bola. Agar cerpen menarik perhatian pembaca, buatlah lead atau paragraf awal semenarik mungkin. Alinea awal sangat menentukan keberhasilan sebuah cerpen. Alinea awal berfungsi menggiring pembaca untuk menelusuri dan masuk dalam cerita yang dibacanya. Sobat Pintar perhatikan aspek kebahasaan, gunakan gaya bahasa yang menarik. Orientasi yang dapat ditulis berdasarkan pengenalan cerita ini sebagai berikut. Sore hari beringut mulai menepi, awan pekat di atap langit terlihat berkelindan. Serupa bayang siluet dalam panggung putih langit. Cuaca terasa ritmis, kian mencekam kala rintik hujan bersama hembus angin membasuh kering tanah, menebarkan debu-debu di atas daun pepohonan. Sungguh, bau khas tanah basah mulai menusuk hidung. Aroma daun Kamboja di pinggiran makam kucur ikut menebar cengang. Jika sobat perhatikan, awal paragraf ini sangat menarik, kaya dengan gaya bahasa dan pilihan kata yang kuat. Indah sekali bukan? Kita merasakan gambaran visual latar, atmosfer suasana, dan waktu cerita tersebut. Lalu perhatikan paragraf berikutnya. Di tanah lapang itu kami bermain bola. Suara teriakan di antara kami untuk berbagi bola menjadi musik pengiring yang terdengar lengking dan tajam. Mungkin juga suara lengkingan itu bisa terdengar sampai pantai Talengria yang hanya berjarak kurang lebih 200 meter. Ya, mirip suara pengeras toa di surau kampung kami kala mendengungkan berita kematian salah seorang warga, dan seterusnya. Tentunya Sobat Pintar bisa membuat orientasi yang lebih menarik dan indah. Berikutnya kita kembangkan penampilan masalah ke dalam struktur rangkaian peristiwa. Seperti Sobat Pintar ketahui, pada bagian ini kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga menuju komplikasi. Penampilan masalah muncul ketika bola menyentuh pohon Kamboja yang dipercaya selalu meminta tumbal. Bagian alur ini kemudian dikembangkan menjadi paragraf berikut. Waktu sudah mendekati azan maghrib. Tanpa ragu, kala bola lekat di kakiku, satu-satunya yang ada di benakku adalah menggiring bola, lalu menendangnya ke gawang Farid. Bagai macan kelaparan, sambil berteriak keras ku tendang bola sekencang mungkin.
Tiba-tiba, dari pinggir lapangan terdengar suara adikku menjerit hebat. "Awas, pohon Kamboja, Mas!" Jerit lengking yang mencekam itu benar-benar menghentikan seluruh ambisi dan gerak tubuh kami. Ya, bagai jerit orang kesakitan tingkat tinggi di ruang sunyi. Sungguh menakutkan. Rangkaian peristiwa lainnya yang bisa dituliskan seperti berikut ini. Berikutnya kita kembangkan bagian puncak ketegangan menjadi bagian komplikasi, yang mana cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter serta mengarah pada solusi. Berikut ini bagian komplikasi. Terakhir, mengembangkan ketegangan menurun dan penyelesaian menjadi bagian resolusi. Bagian ini menunjukkan cara pengarang mengakhiri cerita. Seperti halnya paragraf awal, paragraf akhir cerita pun harus menarik. Paragraf akhir adalah kunci kesan yang disampaikan pengarang. Kunci kesan ini sangat penting, karena cerpen yang memberikan kesan yang mendalam di hati pembacanya akan selalu dikenang. Resolusi cerpen ini adalah sebagai berikut. Saat melewati pohon Kamboja, aku melihat Mbah Suro bersama para warga membawa sesaji lengkap. Kuberanikan diri menunjukkan fakta sebenarnya. Kucabuti daun-daun Kamboja itu, kulemparkan daunnya ke langit, membiarkan daunnya berhamburan. Kutatap pandangan Mbah Suro. Kurasakan badannya mematung. Lalu dengan kencang kuucapkan pada daun Kamboja, "Gusti Allah itu maha kerso, Gusti Allah itu maha kerso." Daun pun melayang bersama hembusan angin tanpa menyimpan misteri Kamboja. Nah, sampai di sini Sobat Pintar sudah belajar cara menulis teks cerpen. Jika Sobat Pintar ingin mengetahui secara lengkap cerpen yang berjudul Gugurnya Sehelai Daun, bisa dibaca di deskripsi ya. Dan untuk menguji keterampilan Sobat Pintar, silahkan tulis sebuah cerpen berdasarkan kerangka cerpen yang telah dibuat. Semoga cerpen yang dihasilkan oleh Sobat Pintar merupakan awal bagi Sobat Pintar untuk menjadi seorang penulis. Kerjakan dengan baik ya tugasnya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai bertemu di materi-materi berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.